Dari sumber kata logika, KPK menunggu jabatan Anies berakhir 16 Oktober untuk menetapkan status penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah kantongi 2 alat bukti, bahkan lebih. Jadi sudah 2 alat bukti ya. Bosku, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, ini ada kabar mengejutkan ya dari KPK. Yaitu dalam berita berjudul ini, yaitu dari kata logika, KPK akan putuskan status Anies pasca tinggalkan balai kota. Nah, ini diposting dari Dedi Telaumbanu 4. Nah, kita antar Pak Ganjar ke istana, kita antar Anies ke tahanan KPK yang setuju retweet. Lantas saya tidak percaya begitu saja lah, karena ada berita seperti ini. Setelah saya lihat beritanya, ternyata memang ada beneran ya. Yaitu dari katalogika.com. KPK putuskan status Anies pasca tinggalkan balai kota. Nah, dari berita ini KPK akan putuskan status Anies Baswedan pasca tinggalkan balai kota DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Ya, kita tunggu saja ya, apalagi tanggal 16 Oktober mendatang hari Minggu. Dari sumber kata logika, KPK menunggu jabatan Anies berakhir 16 Oktober untuk menetapkan status penyelidikan ke penyidikan. KPK ingin keputusannya clear tanpa implikasi hukum lainnya. Meski sudah kantongi 2 alat bukti, bahkan lebih. Jadi sudah 2 alat bukti ya, bahkan lebih. KPK sangat hati-hati menetapkan Anies sebagai tersangka. Momen pasca 16 Oktober dipandang tepat. Sinyal Anies akan memakai baju oranye sebenarnya sudah disampaikan secara implisit oleh Prof. Romli Atma Sasmita kemarin pada waktu di LC. Bahkan Profesor Romli tersebut menegaskan Anies akan memakai baju oranye. Ya, kita akan lihat ya setelah Anies Baswedan sudah meninggalkan balai kota pada tanggal 16 Oktober mendatang. Bahkan di sini juga ada berita masyarakat akan dukung KPK jika mampu ungkap kasus dugaan korupsi Formula E. Dari sini, coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak yang terkejut atau gimana? Apalagi kemarin kan juga ada ya isu dari opini publik jika keputusan KPK untuk mentersangkakan Anies Baswedan itu adalah politis. Tetapi Firly Bahuri selaku ketua KPK sudah membantahnya bahwa penyelidikan ini murni masalah hukum lah. Jadi tidak ada politis-politisnya di situ. Apalagi sudah mempunyai 2 alat bukti. Di sini dari Cahangon, hanya koruptor yang benci KPK. Dari Kenny Barera, kalau memang sudah ada 2 alat bukti, kenapa harus nunggu tinggalkan balai kota? Sekarang aja ditahan. Kok aneh ini KPK, ada apa? Kental sekali unsur politisnya. Ayo penyebat yang cemburuan, kau kebanyakan makan babi. Cebong tolol. Semoga saja lah berita ini benar adanya ya. Ya memang harus diklirkan lah, apalagi juga Anies Baswedan akan mau nyapres. Jadi jangan sampai menjadi bola liar ya, sehingga tidak ada titik temunya. Ya semoga saja KPK segera memutuskan Anies itu bersih atau ada indikasi koruptor dan lain-lain, supaya pada saat pencapresannya nanti tidak terkendala isu-isu ini lagi. Malah saya berharap seperti itu, ada ketegasan dari KPK. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. KPK akan putuskan status Anies Baswedan pasca tinggalkan balai kota DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Sumber kata logika, KPK menunggu jabatan Anies berakhir 16 Oktober untuk menetapkan status penyelidikan ke penyidikan. KPK ingin keputusannya clear tanpa implikasi hukum lainnya. Meski sudah kantongi 2 alat bukti, bahkan lebih, KPK sangat hati-hati menetapkan Anies sebagai tersangka. Momen pasca 16 Oktober dipandang tepat. Sinyal Anies akan memakai baju oranye sebenarnya sudah disampaikan secara implisit oleh Prof. Romli Atma Sasmita dalam acara ILC pada 7 Oktober yang lalu. Profesor Romli hadir diminta KPK untuk memberi pandangannya atas 2 alat bukti yang sudah dimiliki KPK. Peristiwa tindak pidananya ada, 2 alat bukti sudah lengkap.
Saya rasa hanya menunggu momentum yang tepat bagi KPK memutuskannya, ungkapnya. Bahkan diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan rasuah terkait gelaran Formula E Jakarta. Bahkan lembaga tersebut pun telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi. Hanya saja belakangan berembus isu bahwa KPK sengaja mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dengan alasan politis. Soal itu, Guru Besar Universitas Pancasila Agus Surono menilai bahwa persoalan hukum tidak akan berbenturan dengan politik, sebab KPK pasti menyelidiki suatu kasus dengan memiliki dasar bukti kuat. Proses penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi tidak boleh digiring ke politik. Tentu aparat harus tegak lurus mencari dan menemukan bukti permulaan, tutur Agus dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Wartawan Metropolitan bertema Formula E pada Kamis 13 Oktober 2022. Menurut Agus, dalam tiap kasus, termasuk persoalan Formula E, penegakan hukum harus dipisahkan dengan faktor politis apapun. Dia yakin KPK tidak mungkin menyelidiki sebuah kasus tanpa ada indikator penyimpangan. Indikatornya yakni potensi memperkaya diri sendiri dan golongan tertentu yang dapat merugikan keuangan negara. Ini murni soal penegakan hukum, tidak ada faktor politis, jelas dia. Lebih jauh, Agus mendorong KPK untuk tidak perlu ragu dalam mengusut kasus dugaan korupsi perihal penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai malah terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan fakta hukum. Kalau saya boleh mengutip istilah Jawa, nek wani yo ojo wedi-wedi, nek wedi yo ojo wani-wani. Kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani. Kalau memang demi kemaslahatan bangsa, jangan ragu proses. Penegakan hukum harus dilakukan, Agus menendaskan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam pengusut kasus dugaan korupsi ajang Formula E. Saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional, ujar Anies Baswedan di Setu Babakan Jakarta pada Minggu 9 Oktober. Anies meyakini dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E, KPK hanya menjalankan amanat sesuai undang-undang, yakni saat ada pelaporan dugaan korupsi, maka harus ditindaklanjuti. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi harus menindaklanjuti, kata dia. Diketahui juga Guru Besar Universitas Pancasila Prof. Agus Surono berharap KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E terkait opini yang berkembang liar di masyarakat soal dugaan upaya politis dalam penanganan kasus tersebut akan terbukti di pengadilan. KPK harus tegak lurus dan tak perlu ragu menyidik kasus Formula E. Nantinya masyarakat juga akan mendukung jika KPK menerapkan asas prudent kehati-hatian atas proses of law ini berjalan, kata Agus daring yang digelar Forum Diskusi Wartawan Metropolitan dengan tema Formula E. Membongkar pengadilan opini, membedah fakta pidana pada Kamis 13 Oktober. Dalam diskusi ini turut hadir Guru Besar Unpad Prof. Romli Asta Sasmita dan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Salestinus. Dalam dugaan korupsi Formula E, lanjut Agus, relevan dan murni kasus hukum, pure of law. Oleh karena itu KPK sudah tepat jika menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hukum harus dipisahkan dengan anasir non-hukum. Saya berbicara sebagai pakar hukum, harus tegak lurus secara soal penegakan hukum, katanya. Tidak ada campur tangan soal politis. Saya yakinkan saya tak bisa diintervensi, tegasnya.